Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ingin menjelaskan paket lengkap yang ada di Biota, di mana paket Saprodi ramah lingkungan yang terdiri dari pupuk organik cair, pupuk hayati padat, dan pestisida nabati. Yang ketiga, yang keempat adalah fungisida organik. Nah, pupuk organik ini itu mengandung 13 unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, dan bahan bakunya terbuat dari bahan alami, sehingga pupuk ini bisa dicampur dengan pestisida atau fungisida organik sehingga petani lebih mudah melaksanakannya. Terus yang kedua, kita ada pupuk hayati padat yang mengandung 5 bakteri yang fokus untuk memperbaiki unsur hara tanah akibat perilaku kimia yang berlebihan selama ini. Dan ini bisa digunakan dengan pencampuran dengan pupuk kimia atau pupuk kompos. Dan yang ketiga adalah pestisida nabati yang mengandung unsur hara azadirachtin dan retanol, sehingga pestisida nabati ini cara kerjanya adalah mengusir. Karena dengan menggunakan pestisida nabati ini, hama tersebut dia bisa menghilangkan nafsu makan dan membuat hama tersebut mandul, sehingga satu pestisida ini untuk semua jenis hama. Dan yang keempat adalah fungisida organik. Ini mengandung 13 bakteri sehingga bakteri positif, sehingga bisa untuk semua jenis penyakit. Nah, keempat produk ini itu bisa dikombinasikan dalam budidaya padi. Nah, kalau berbicara dengan budidaya padi, berarti kita mulai dari seleksi benih dan sampai penanaman sampai panen. Nah, perlakuannya, karena padi itu tidak semua benih padi itu bagus untuk kita tanam, karena ada 3 jenis padi yang tidak bagus kalau ditanam, yaitu padi yang kosong, dan yang kedua padi yang berisi setengah, dan yang ketiga adalah panen yang masih mudah. Nah, kalau ketiga padi ini ditanam, maka hasilnya tidak bisa maksimal baik dari segi buah maupun anakannya. Untuk itu cara menghilangkannya dengan cara menyeleksi benih tersebut dengan perlakuan ada 2 cara. Pertama dengan menggunakan air biasa, di mana air biasa ini kita rendam padi ini, kita aduk, yang terapung kita kebuan. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara dilanjutkan dengan cara yang kedua adalah dengan cara penggunaan air garam. Nah, di mana dengan penggunaan air garam akan menghilangkan padi yang bersih setengah dan yang masih panen muda. Nah, cara penggunaannya dengan menggunakan indikatornya adalah telur. Nah, sehingga dengan menggunakan air garam itu maka telur akan terapun. Jadi kalau sudah terapun telurnya, maka itulah indikator untuk menyeleksi yang kedua. Caranya kita masukkan padi tadi yang sudah diseleksi pertama ke situ, baru diaduk kembali, akan terapung lagi. Nah, yang terapung inilah yang kita buang. Nah, itulah cara yang terakhir. Nah, setelah itu baru kita cuci dengan air biasa, baru kita lakukan perendaman. Nah, perendamannya nanti itu kita gunakan dengan menggunakan pupuk organik ini dengan dosis 1 tutup botol dengan 5 liter air, ditambahkan dengan pestisida nabati 1 tutup untuk 10 liter air, direndam selama 12 jam tergantung dengan ketebalan benih tersebut. Nah, kalau bisa antara 12 sampai 24 jam. 24 jam sampai pada umumnya adalah 24 jam perendamannya. Nah, setelah itu baru kita rendam, dan akan setelah 24 jam akan muncullah benih akarnya. Setelah muncul akar, maka kita buang,
kita angin-anginkan. Setelah diangin-anginkan baru kita lakukan persemaian. Nah, ada dua cara penanaman. Ada penanaman dengan sistem tapin, ada juga sistem tabela. Nah, kalau sistem tapin berarti benih tersebut kita harus semaikan dulu. Nah, pada saat persemaian maka kita siapkan dulu tempat persemaian kita dengan cara pemberian pupuk awal. Nah, cara pemberian pupuk awal yaitu kita berikan dengan cara fermentasi antara pupuk organik ini dengan fungisida organik, itu dengan cara difermentasi dengan menggunakan air gula atau air kelapa atau molase. Kenapa kita gunakan air gula dan molase itu? Karena itu ada media untuk pertumbuhan baik untuk bakteri. Nah, caranya kita ambil 3 liter air gula tadi atau molase dan air kelapa, 1 botol ini, dan 1 botol ini disimpan diamkan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu nanti akan sudah terjadi fermentasi. Nah, setelah fermentasi maka pelaksanaannya kita ambil 250 ml atau 1 gelas aqua untuk 15 liter air untuk dilakukan penyemprotan ke lahan yang akan kita tanam. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki pH dan untuk menggemburkan tanah tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan persemaian. Nah, persemaian itu nanti kita lakukan penyemprotan 2 kali. Penyemprotan pertama pada umur 7 hari, penyemprotan kedua pada umur 12 hari. Nah, biasanya pada umur 13 hari sampai 12 hari itu sudah dilakukan pencabutan. Nah, setelah pencabutan maka pencabutan benih, maka benih itu bagus kalau direndam lagi akarnya. Nah, akarnya direndam dengan menggunakan ini, pakai pupuk organik ini dengan pakai pestisida nabati. Nah, diberikan di wadah, dimasukkan, setiap dilakukan pencabutan disimpan di situ sekitar kurang lebih 1 jam ke atas, baru kita melakukan penanaman. Untuk apa? Supaya padi tersebut tidak terjadi stres. Karena kalau tidak lakukan begitu biasanya padi tersebut akan menguning selama 1 minggu. Tetapi kalau dilakukan penanaman begitu, itu langsung hijau, langsung dia melakukan anakan. Nah, selanjutnya lakukan penyemprotan 4 sampai 5 kali penyemprotan sampai panen. Nah, penyemprotan pertama pada umur 15 hari itu diberikan yang pertama tadi, kalau ada hama maka kita campur dengan pestisida nabati dengan pupuknya. Nah, kalau tidak ada hama kita berikan dengan yang sudah difermentasi tadi. Nah, selanjutnya lakukan penyemprotan setiap 15 hari dengan seling antara 15 hari, 30 hari, 45 hari, dan 60 hari. Itulah perlakuan untuk penyemprotan untuk 1 hektarnya. Nah, dalam 1 hektarnya itu kita butuhkan 4 botol pupuk, 4 kilo pupuk hayati padat, 3 untuk pestisida nabati, dan 2 untuk pupuk untuk fungisida organik. Inilah paket yang ada di Biota. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa lagi ditanyakan kepada konsultan kita yang ada di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.